Halo sobat setia penonton channel Andigan, selamat berjumpa kembali di video terbaru dari saya. Kali ini saya akan mengunjungi kolam renang di Kolongan Beha, Kecamatan Tahuna Barat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Jadi saya memasuki jalan yang rusak. Ini jalan menuju ke kolam renang, tidak di aspal ya. Saya harus berhenti di sini dan memarkirkan motor saya. Motor tidak akan tembus ke sana karena jalannya sudah rusak. Saya lanjutkan dengan berjalan kaki menuju area kolam renang. Nah, ini salah satu jalan alternatif ke area kolam. Jadi kondisinya seperti ini. Nanti saya pulang lewat jalan yang lain dan saya akan kasih tunjuk ke semua penonton kondisi jalan yang menuju area kolam. Waduh. Dekat kolam ini harusnya ada jembatan penghubung untuk melewati sungai kecil ini, namun kondisinya sudah rusak dan saya harus melewati sungai kecil ini. Nah, ini puing-puing bekas jembatannya, yang jembatan penyeberangnya sudah rusak, dan ini lokasi sungai kecilnya yang harus saya lewati. Dan aduh, kaki saya masuk ke lumpur dan harus saya tarik sendal karena sendal juga ikut masuk ke dalam dan lumpurnya cukup tebal ya. Saya lanjutkan perjalanan akan menuju ke area kolam. Saya pakai sendal dulu ya. Oke, ini pemandangan jembatan penyeberangan yang sudah putus atau rusak ya. Kita akan masuk ke daerah atau lokasi kolam renang yang terbengkalai ya. Jadi konon cerita kolam ini sudah menjadi lokasi yang boleh dikatakan angker karena sudah tidak terurus. Jadi kolam renang ini milik pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dibangun pada tahun 2018, tapi kondisinya sudah terbengkalai dan kita akan mendekatinya. Lokasi pembangunan kolam renang ini pas tepatnya di pinggir pantai, tapi sangat disayangkan tidak memiliki lahan parkir. Dan ini gapura untuk masuk ke dalam, beberapa catnya sudah usang dan padahal motif-motifnya masih terlihat jelas, tapi karena catnya sudah usang seperti ini. Bahkan ada pagar yang sudah rusak karena cuma pagar besi ya. Saya tunjukkan kepada penonton. Selamat datang di pantai Kolongan ya. Ini area masuknya, rumput di mana-mana. Di depan saya ini kolam renang. Ini pos untuk masuk ke area kolam dan di gapura bertuliskan selamat jalan. Nah, di depan sana tempat parkir perahu-perahu nelayan. Nah, begini kondisi area kolam renang di Kolongannya. Rumput sudah bertumbuh di mana-mana. Nanti sebentar juga saya perlihatkan kondisi air kolamnya. Nah, seperti ini ya. Air kolamnya sudah berwarna hijau bercampur lumut. Dan di area ini sebelah kiri ini dipenuhi dengan rumputan yang menutupi beton. Sebenarnya ini ada beton tapi sudah tidak terurus
dan di daerah depannya itu ada aula, dan rumput ini cukup tebal. Ya, kondisinya seperti ini, kira-kira seperti inilah yang bisa saya tunjukkan kepada penonton setia channel Landigan Selangi. Dan ini rupanya office atau tempat semacam kantor lah, atau tempat orang menjaga kolam ini. Kondisinya sudah rusak juga. Saya akan pergi ke sini, dan ini sudah dipenuhi rumput ya. Tangga naiknya juga sudah dipenuhi rumput, dan depannya ini ada tulisan menu makanan yang dijual. Dan di sini juga saya perlihatkan kotoran kambing ya. Rupanya ini juga jadi tempat kambing untuk berteduh. Mereka membuang kotorannya di lokasi ini. Jadi di daerah belakangnya saya perlihatkan tehelnya tidak semua ya dipasang tehel. Dan ini ada atapnya sudah mulai rusak, dan di depan ini WC ini sudah rusak juga karena ditumbuhi pohon-pohon. Saya kembali lagi akan memperlihatkan kondisi kolam ya. Ya, sangat disayangkan, padahal fasilitas ini cukup bagus ya sebenarnya. Tempat rekreasi pada waktu diresmikan itu cukup ramai dan banyak dikunjungi oleh masyarakat. Kondisinya seperti ini, tidak terurus, terkesan angker. Lalu airnya juga sudah tidak layak untuk digunakan untuk mandi. Ini aula atau tempat pertemuan sudah ditumbuhi rumput. Sangat disayangkan ya, aset mahal seperti ini terbengkalai, tidak terurus. Kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ya, saya harus berhati-hati naik ke atas ini melalui tangga. Nah, cukup licin dan rumput di mana-mana. Dan ada juga yang sudah berlumut, tehelnya sudah berlumut ya itu. Memang tidak terurus. Saya akan masuk ke dalam. Nah, di sini saya lebih berhati-hati lagi karena lumutnya sudah cukup tebal. Ternyata plafonnya juga sudah ada yang runtuh karena memang sudah lama tidak dipakai. Ya, informasi dari warga sekitar 1 tahunan ini, entah ini ruangan apa, tidak terkunci rapat, tidak bisa dibuka. Ini kondisi plafonnya. Jadi ke dalam area WC di sini saya menemukan entah celana siapa itu yang tertinggal. Saya menuju WC, coba saya nyalakan lampu, ternyata lampunya tidak menyala ya. Area WC-nya seperti ini ya, kotor dan terbengkalai ya. WC-nya rupanya sudah tidak bisa digunakan, dan plafonnya juga sudah jebol ya. Kira-kira demikian area sini, dan saya akan keluar kasih tunjuk ke penonton apa yang ada di belakang bangunan ini. Ternyata rumput tumbuh di mana-mana, dan saya tidak bisa lewat sini karena memang licin ini. Ya, di sini seperti ini. Nah, di sini ada meteran listrik yang ternyata masih berfungsi. Mungkin tidak ada saldo atau pulsa, hanya posisinya 000. Saya keluar lagi. Nah, lumutnya cukup tebal ya. Padahal ini tempat
rekreasi yang cukup menarik apabila dikelola dengan baik. Ini prasasti tahun peresmian ya, tahun 2018. Saya turun lewat sini, tapi saya turun harus berhati-hati karena licin. Ya, ini saya perhatikan kaki saya, rumputnya tumbuh subur, bahkan tumpukan-tumpukan kayu entah siapa yang mengumpul ini, tapi memang ada di lokasi. Ini mungkin panggung pertunjukan atau apa ya, saya kurang tahu fungsinya seperti apa, dan kondisinya seperti ini penonton ya. Jika dilihat dari sebelah sini, kolamnya cukup panjang dan seharusnya ini menjadi salah satu rekreasi yang menarik, tapi sangat disayangkan kondisinya tidak terurus. Air kolamnya sudah menghijau. Kalaupun saya mencoba mandi di sini, pasti keluarnya akan gatal-gatal. Ini rumputnya seperti ini. Nah, lihat kaki saya, kelihatan ya, karena di antara rumput-rumput ini talut pengaman. Dan saya perlihatkan kepada penonton dari sisi bagian barat ya. Di sebelah kanan saya ini talut untuk pengaman pantai, dan ini pantai sudah berhadapan dengan laut langsung. Kondisi kolamnya seperti ini, dan bangunan-bangunan penunjang tempat wisata ini padahal cukup kokoh berdiri, padahal jika dikelola dengan baik pasti akan mendatangkan keuntungan bagi daerah ya, seperti adil dari sektor pariwisata. Jadi sangat disayangkan bangunan ini tidak terurus. Kelihatan seramnya, mirip lokasi syuting film horor. Ini daerah pantainya saya perlihatkan ya. Tapi ini musim angin barat merombak di lautnya, cukup merombak. Di depan saya ini wilayah Koleman, salah satu wilayah kecamatan Rona Barat. Saya perlihatkan airnya lebih dekat lagi. Saya mengambil bambu. Jadi rumput-rumput itu menumpuk mengendap di dasar kolam. Akibat rumput mengendap di dasar kolam membentuklah lumut. Jadi area ini sudah tidak layak lagi untuk dipakai untuk mandi karena kondisi airnya tidak sehat lagi. Oke, saya sudah selesai lihat-lihat di dalam ya, saya akan keluar. Dan ini area tempat perahu-perahu nelayan ditempatkan. Dan ini kondisi pemandangan dari luar ya. Saya berjalan ke depan. Dan saya pula nantinya melalui jalan pantai, karena melalui jalan yang utama harusnya ada jembatan, tapi jembatannya sudah patah dan tidak rusak. Jadi ini jalan alternatif kembali ke tempat di mana saya parkir motor tadi. Jadi di sini sebenarnya ramai jika air lautnya tidak bergelombang, pasti nelayan-nelayan akan turun melaut, tapi karena musim angin barat jadi perahu nelayan parkir di area ini. Nah itu jembatan penyeberangannya yang rusak. Oke, terima kasih sobat channel Andika Salami. Demikian video tentang kolam renang yang terbengkalai, dan saya akan kembali
ke kota Tahuna dan melewati jalan nasional ya, jalan nasional. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jika tertarik dengan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari channel Andi Gansalani. Saya mendoakan buat penonton setia channel ini diberkati Tuhan, dilimpahkan segala rezeki, dan selalu mendapat berkat daripada Tuhan. Terima kasih, sampai jumpa. God bless you all.